Kalau dulu kita menyebut ada pemerintahan autopilot, pemerintahan yang bekerja seolah-olah nggak ada komandannya, Deku. Kalau sekarang sih secara physically ada komandan, tapi lalu lintasnya tetap semeraut. Purbaya ngomong apa, dikontrol oleh siapa, kemudian ada menteri yang buat kebijakan, lalu ditolak oleh presidennya, dan itu udah berulang kali kita alami kan. Dan presidennya sendiri adalah sumber dari kesemrautan itu gitu. Kelihatannya masih dianggap remeh ini, meskipun terjadi peristiwa 2730 itu, baik oleh legislatif maupun oleh pemerintahan Pak Prabowo. Lihat aja sekarang kelakuan anggota DPR-nya kayaknya mulai lagi nih ke setelan pabrik keteprang kan. Ada tunjangan dari 400 juta sekarang menjadi 700 juta. Praktek politiknya kembali ke setelan pabrik gitu. Betul ada kelihatan perubahan dari dejokowisasi yang ujungnya itu adalah politisasi gitu menjadi gerindrasasi yang di ujungnya itu adalah militerisasi. Saya akan mulai dari kata, misalnya kalau ditanya nih, 1 tahun Prabowo Gibran, apa taka yang mau dikeluarkan? 1, saya bilang apa? Semraut. Jadi pemerintahan Prabowo Gibran ini menurut saya semraut. Nanti akan kita beri penjelasannya kata-kata yang saya sebut dengan semraut itu ya. Terlalu bagus. Oh gitu ya? Kalau tahu apa? Ya udah sengkar rada kayak deh. Semraut gitu ya. Jadi ini ibarat lalu lintas gak jelas siapa yang mau ke kiri, mau ke kanan, yang mau lurus ya. Yang mau ini macam-macam udah gak jelas ini gitu. Tapi kalau dulu kita menyebut ada pemerintahan autopilot gitu ya. Pemerintahan yang bekerja seolah-olah gak ada komandannya gitu. Kalau sekarang sih secara physically ada komandan, tapi lalu lintasnya tetap semeraut gitu. Ya kan, Purbaya ngomong apa, dikontrol oleh siapa gitu ya. Kemudian ada menteri yang buat kebijakan, lalu ditolak oleh presidennya, dan itu udah berulang kali kita alami kan ya. Terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Dan presidennya sendiri adalah sumber dari kesemrautan itu gitu. Nah, sebab hari ini bisa ngomong A, besok dikoreksi lagi, ini ngomong A bisa dikoreksi lagi dan sebagainya gitu. Jadi terlihat dalam 1 tahun ini koordinasi manajemen pemerintahan kita itu agak semraut gitu ya. Nggak jelas apa ngerjain apa, kadang-kadang udah menterinya udah melangkah ke sana tapi disuruh balik lagi gitu. Misalnya waktu dulu saya masih ingat kalau apa namanya itu ya, menteri koordinator hukum dan HAM ya, Pak Yusril menyiapkan draft tentang undang-undang apa namanya itu, pemberian semacam permaafan terhadap koruptor yang menyerahkan kekayaannya, udah disiapkan draftnya, tiba-tiba presiden mengatakan bukan itu maksud saya gitu, jadi tarik lagi gitu ya. Sekarang yang pasti di depan mata kita itu adalah soal rencana pembentukan tim reformasi polisi gitu ya. Udah diungkapkan sudah lebih dari 1 bulan, ternyata kenyataannya alih-alih ya apa namanya itu ya, mulai muncul apa bayang-bayang siapa yang akan duduk, ya ada makin kabur gitu. Dulu udah mencuat nama Pak Mahfud MD misalnya, sekarang kelihatan makin berjarak lagi ya kan. Muncul nama Pak Jimli, ya sekarang makin menjauh lagi dan sebagainya gitu. Itu yang saya sebut tadi, bahkan bukan hanya manajemen Pak Prabowo kepada menteri-menterinya, bahkan manajemen terhadap apa namanya ya, pengelolaan kekuasaan yang ada di tangannya sendiri pun kelihatan begitu semrautnya ya. Nah, dalam konteks semraut itu saya setidaknya melihat 5 hal gitu ya. Pertama adalah dalam aspek politik. Di dalam 1 tahun era pemerintahan Pak Prabowo ini sama sekali tidak ada perkembangan positif di arah demokrasi. Sama sekali tidak ada. Itu. Pertama adalah ya tentu harus kita runut di era dari Pilkada 2024 yang lalu. Secara teknis Pilkada itu berlangsung dengan ya semestinya ya. Tetapi seperti kita ketahui, output dari Pilkada itu banyak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Pertama karena outputnya itu lebih banyak dinasti politik yang berkuasa, atau yang kedua ya lalu apa namanya itu ya, bagian dari partai politik yang dianggap sebetulnya maju disebabkan oleh kekuatan uang itu,
Nah, yang paling penting itu adalah kesemrautan penggunaan politik uang di dalam pelaksanaan pilkada. Tidak tidak pernah terbayang oleh kita bahwa praktek politik uang itu udah pada level itu di dalam pelaksanaan pilkada kita. Ada yang berani membayar 1,5 juta, ada yang membayar 2 juta. Bahkan pada tingkat tertentu kita mendengar ada yang berani bayar bahkan sampai 10 juta suara per pemilih itu ya. Nah, ditambah di apa namanya itu ya, di luar itu adalah soal putusan MK ya yang membatalkan kemenangan orang disebabkan praktek politik uang yang kemudian dilakukan dan diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang. Tapi di pemungutan suara ulang itu yang mengadu pertama kali dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi karena melakukan hal yang sama. Jadi politik uang tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tapi itu soal beruntung nggak beruntung aja gitu. Jadi udah di hasil pertama dia gugat orang karena praktek politik uang, di hasil yang kedua dia digugat orang karena praktek politik uang. Dia dengan sendirinya menahan dirinya untuk tidak melakukan praktek politik uang. Nah ini yang kedua yang saya suka di secara politik ya, kita dalam 1 tahun terakhir ini tidak ada peningkatan sama sekali ya. Nah yang ketiga, kali pertama juga dalam sejarah Republik kita, rubah DPR itu didatangi oleh masyarakat. Ya, peristiwa tanggal 27, 28 sampai 30 Agustus. Nah, itu juga menurut saya menandakan kegagalan politik. Kegagalan politik di era Pak Prabowo, bahkan hanya 1 tahun setelah anggota DPR-nya, hampir 1 tahun ya, anggota DPR-nya dipilih, DPR-nya itu sudah ya digeruduk oleh massa sedemikian rupa. Dan yang lebih menakjubkan kita itu karena anggota DPR-nya pun kemudian dipersekusi orang ya melalui media sosial, mendatangi rumahnya ya, di beberapa tempat gedung DPRD-nya dibakar dan seterusnya itu ya. Jadi saya kira protes publik terhadap DPR dan DPRD di beberapa tempat pun menunjukkan kepada kita ada semacam kegagalan mengelola politik yang terjadi dalam 1 tahun terakhir kepemimpinan Pak Prabowo. Nah itu faktor yang ketiga gitu ya. Nah yang keempat yang saya sebut sebagai semraut di dalam bidang politik itu, kekuasaan kita kenyataannya makin memusat. Tentu pemusatan kekuasaan ini dapat dilihat jejaknya sejak dari era pemerintahan Pak Jokowi yang membuat undang-undang Omnibus Law ya tentang ketenagakerjaan, di mana banyak izin-izin yang selama ini berada di tangan pemerintahan daerah sekarang kewenangannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Proyek MBG misalnya bagian yang bisa disebut sebagai satu program yang terlalu dipaksakan untuk dikerjakan oleh semua pemerintah daerah tanpa mereka dilibatkan ya secara substantif dan prosedural gitu. Jadi mereka hanya dibebani kewajiban harus sukses, tapi apakah suara mereka didengar, apakah suara mereka dilibatkan ya, apakah suara mereka, pendapat mereka disaring untuk mengerjakan MBG ini kayak apa, itu sepanjang yang saya tidak terdengar oleh kita gitu. Nah ini contoh-contoh lain yang saya sebut terjadi pemusatan kekuasaan yang terlalu Jakarta sentris lah ya kita sebut gitu ya. Nah itu ditambah dengan pemotongan transfer daerah. Ya, kenapa? Iya alasannya karena efisiensi. Tetapi transfer daerah itu dipotong tidak berdasarkan kesepakatan. Jadi hanya datang keputusan pusat, pokoknya kalian ada 30%, ada yang 20% dana transfernya dipotong, dan daerah dipersilakan menanggung sendiri efek dari pemotongan transfer daerah itu. Kemarin saya di dalam wawancara yang dihadiri oleh salah satu Dirjen Menteri Dalam Negeri yang mengkritik lemahnya kepemimpinan kepala daerah itu pasca pilkada 2024. Padahal mana ada pembangunan. Nah, ya, sementara sekjen ini Dirjen ini nggak tahu gimana mereka bangun, duitnya diambil pusat semua gitu loh kira-kira. Coba kalau duitnya
yang semestinya diberikan kepada daerah diberikan semuanya kepada daerah loh. Saya kira misalnya MBG kalau di daerahisasi gitu. Jadi jangan dipusatisasi ya, di daerahisasi gitu. Boleh jadi akan berjalan jauh lebih bagus gitu. Jadi berikan saja, kalaupun levelnya sampai ke kabupaten kota, mungkin levelnya di tingkat gubernur. Jadi berikan otoritas yang cukup kepada gubernur itu untuk laksanakan program MBG. Nah ini kan sekarang yang terjadi adalah apa istilahnya itu ya, pemusakan program MBG itu yang apa istilahnya itu ya, yang daerah-daerah itu wajib ikut. Nah itu yang saya kritik dari dahulu ya, waktu misalnya terjadi soal apa namanya itu ya, retret ya. Ya pada daerah yang saya sebut, retret ini kok kurikulumnya itu bagaimana daerah mendengar pusat gitu. Bukan pusat mendengar daerah. Nah itulah yang kita lihat hari ini. Jadi pusat ingin dipahami, tapi daerahnya sendiri nggak ingin dipahami oleh pusat. Nah akibatnya seperti yang kita ketahui ya, kemarin itu ada sekitar berapa? 12 atau 13 gubernur, saya lupa persisnya, yang datang ke Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, meminta agar supaya transfer daerah itu dievaluasi kembali. Karena ya laju pembangunan di daerah itu sulit didongkrak jika memang keuangannya dipotong oleh pemerintah pusat. Itu sesuatu yang menurut saya bukan tak terprediksi, itu dengan jelas terprediksi. Kalau makin hari makin ke sini misalnya transfer daerah itu tetap nggak diubah, boleh jadi makin banyak kepala-kepala daerah yang akan protes kepada pemerintahan pusat itu. Jadi kalau dulu ya misalnya retret yang saya sebut tadi, keinginannya supaya pusat didengar oleh daerah itu seperti yang sudah terprediksi nggak akan terjadi, karena situasi daerahnya akan membuat daerah itu sendiri nggak bisa selamanya seperti pemerintahan di zaman Orde Baru, di mana semua keputusan berdasarkan pemerintahan pusat gitu. Coba kita cek dalam 1 tahun terakhir, siapa gubernur yang paling banyak berbeda dengan pemerintahan pusat? Itu namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang merupakan pengurus Partai Gerindra. Ini udah terprediksi. Karena langkah-langkah mereka ya karena terlalu banyak diatur oleh pusat, nggak sesuai dengan iklim daerah, membuat mereka sendiri nggak bisa melakukan apa namanya itu ya, akselerasi. Misalnya soal sekolah kemiliteran, Deddy Mulyadi kan dikritik oleh Menteri Pendidikan gitu ya. Lalu soal apalagi jam pagi sekolah dikritik juga oleh Menteri Pendidikan dan sebagainya itu. Jadi kalau kita hitung tuh, saya lupa persis peristiwanya, mungkin ada sekitar 4 isu di mana kelihatan Deddy Mulyadi banyak berbeda dengan pemerintahan pusat gitu ya. Yang lain itu adalah Aceh, yang juga orang yang dekat dengan Pak Prabowo meskipun bukan mungkin bagian dari Gerindra gitu ya. Nah itu juga sama tuh. Nah itu kasus soal kepulauan ya, 4 pulau yang dinyatakan oleh pemerintah pusat menjadi milik Sumatera Utara, tetapi kemudian diprotes oleh Aceh dan akhirnya dikembalikan ke pemerintahan Aceh gitu. Nah ini yang keempat yang saya sebut secara politik tidak ada perkembangan ya. Secara politik kita seberaut lah yang saya sebut itu tadi gitu ya. Nah yang kelima adalah soal oposisi yang tidak berkembang. Ini menurut saya ya, demonstrasi yang terjadi tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 itu efek karena oposisinya relatif melandai gitu. Jadi Pak Prabowo jangan membayangkan kalau nggak ada orang di luar pemerintahan di parlemen itu, dia akan mudah ngontrol politik. Iya, kalau konteksnya bagi kekuasaan, tapi belum tentu konteksnya dengan masyarakat. Jadi salah satu keuntungan oposisi itu tumbuh karena orang punya tempat untuk mengadu, kira-kira gitu. Jadi kalau ini ke sana, kan saya nggak mungkin lagi ngadu, udah pasti suaranya sama dengan pemerintah. Nah, saya ngadunya ke ke Lusius gitu. Kalau saya ngadu ke Lusius, biasanya Lusius dengerin aja, nggak ngapa-ngapain, itu cukup. Orang yang protes itu biasanya kadang-kadang cuma pertama kali ya didengar aja gitu.
dengarin aja. Nah, melandainya oposisi di parlemen membuat politik jalanan itu muncul. Itulah yang kita lihat tanggal 27 sampai 30 itu. Apa itu politik jalanan? Ya, politik yang diputuskan melalui aksi-aksi massa. Dan biayanya mahal sekali. Seperti yang kita lihat pada tanggal 27 sampai 30 itu. Delegitimasi kepada infrastruktur demokrasi kita seperti DPR. Dan timbul kekerasan di mana-mana. Kalau dalam pandangan sosiologi politik itu sesuatu yang apa namanya itu ya. Maksud saya yang terpikirkan gitu loh. Kalau oposisinya nggak muncul, sementara kita menyebut negara demokratik, yakinlah bahwa menyelesaikan politiknya itu harus di jalanan. Nah, ini yang terjadi di 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, yaitu oposisi berpindah dari legislatif menjadi oposisi jalanan. Dan ini ya kelihatannya masih dianggap remeh ini, meskipun terjadi peristiwa 27-30 itu. Baik oleh legislatif ya maupun oleh pemerintahan Pak Prabowo. Lihat aja sekarang kelakuan anggota DPR-nya, nanti mungkin Yesus bisa cerita kayaknya mulai lagi nih kesetelan pabrik keteprak kan. Ya kan? Ada yang mulai terang-terangan bela polisi kita udah bagus ya kan. Ada yang begini, ada yang begitu ya. Dan sebenarnya ada tunjangan dari 400 juta sekarang menjadi 700 juta ya kan, karena katanya titik dari resesnya itu makin banyak itu ya. Nah, dengan sendirinya uangnya akan makin membesar gitu. Kembali nih ya, setelah 1 bulan peristiwa itu berulang terjadi ya, praktek politiknya kembali ke setelan pabrik gitu. Dan itu juga terjadi bagi Presiden Prabowo. Misalnya janji soal soal reformasi polisi ini benar-benar dilakukan atau sekedar untuk meredam protes yang muncul di tengah masyarakat, alias ini sebetulnya omon-omon gitu. Nah, ini yang kita belum tahu kok. Tapi yang kelihatan dari gejala ini adalah posornya oposisi mengakibatkan munculnya praktek politik jalanan gitu ya. Dan itu terjadi di 1 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Perlu kita kasih katakan ya kawan-kawan sekalian, sepanjang ingatan saya, sejak katakanlah ya 20 tahun terakhir. Jadi sejak era Pak SBY ya sampai ke Pak Prabowo yang sekarang, baru kali pertama dalam sejarah pemerintahan baru 1 tahun tapi demonstrasinya udah begitu gitu. Terjadi pembakaran di sana sini dan sebagainya. Artinya apa gitu? Kalau orang menyebut tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo mencapai, sekarang ada yang survei menyebut 80 begitu ya, 70% gitu ya, misalnya survei itu, ya is okay lah tingkat kepuasan itu. Tetapi pembakaran gedung DPR dan sebagainya itu, selangkah lagi itu akan merujuk ke eksekutif gitu. Sekarang legislatif yang kena karena dianggap nggak mampu mewakili rakyat. Lama-lama kalau legislatifnya tetap dengan istilahnya setelan pabrik ya, lama-lama orang akan melonjak lagi langsung ke eksekutif. Nah, itu yang perlu kita ingatkan kepada Pak Prabowo. Ini 5 ya di bidang politik yang saya sebut tadi itu ya semraut ya. Nah, di luar itu sebetulnya ini masih bagian dari politik, tapi saya buat terpisah saja supaya lebih ada penekanan, adalah soal makin membesarnya peran TNI di bidang sipil di eranya 1 tahun di era Pak Prabowo. Jadi kalau secara politik ya, istilah saya kemarin itu reshuffle itu sebagai upaya dejokowisasi menuju gerindrasasi gitu. Tapi sebetulnya di ujung dari gerindrasasi itu adalah militerisasi gitu. Betul, sebagian dari mantan anggota militer ini adalah orang Gerindra, tapi dia mantan anggota TNI itu. Terakhir yang kita dengar adalah direktur Garuda kan.
orang militer tapi memang pengurus Partai Gerindra. Nah, kalau di era Pak Jokowi peran polisi menguat di ranah sipil, sekarang kelihatan peran polisi itu diganti oleh TNI. Jadi undang-undang salah satu bentuknya itu adalah revisi undang-undang TNI yang kita lewati kemarin, yang membatasi peran TNI di sekitar 14 seingat saya ya, ranah sipil. Sekarang kan seperti kita ketahui membongkar sampai berapa sekarang? Sekian Pak, iya sampai segitu. Dan boleh jadi prakteknya di lapangan lebih dari itu. Karena masuk satgas ini, satgas itu gitu lebih kira-kira ya. Satgas apa namanya itu yang bawah yang di bawah Pak Syafri Samsudin tuh. Satgas lingkungan hidup apa dan sebagainya gitu ya. Termasuk masuk di MDG, di BGM misalnya. Nah, jadi betul ada kelihatan perubahan ya dari dejokowisasi yang ujungnya itu adalah politisasi gitu, menjadi gerindrasasi yang di ujungnya itu adalah militerisasi. Jadi peran TNI makin menguat dan peran polisi ya stagnan lah ya, kalau nggak disebut saya kira bukan berkurang ya, stagnan gitu, tapi peran TNI-nya diperluas gitu. Nah, itu yang kita lihat dalam 1 tahun terakhir. Dengan sendirinya tentu peran-peran sipilnya makin mengecil. Karena sebagian dari jabatan sipil itu kalau nggak dikuasai oleh polisi, ia dikuasai oleh TNI. Misalnya polisi yang terakhir kemarin itu adalah pengangkatan wamen kan, dalam negeri. Yang merupakan, saya baru 1 bulan pensiun dari jabatannya di kepolisian, lalu diangkat menjadi wakil menteri oleh Pak Prabowo ya, sebagai wakil menteri dalam negeri ini. Jadi memang mungkin tidak ada penghilangan jabatan terhadap anggota polisi, tetapi yang bisa kita lihat sekarang itu adalah makin banyak pelibatan TNI masuk ke ranah itu jabatan-jabatan sipil. Nah, ini penting saya buat dalam 1 poin untuk memberi semacam penekanan pelihatan kepada kita, karena ini jelas-jelas masuk dalam poin yang kita sebut tidak ada perkembangan demokrasi di eranya Pak Prabowo. Nah, yang lain adalah soal reformasi polisi. Saya sih belum sampai pada kesimpulan bahwa Pak Prabowo ini omong-omong aja deh. Ya, meskipun sudah 1 bulan menjelang 2 minggu ya, janji soal reformasi institusi polisi ini. Nah, ya kalau nggak bisa dalam 1 bulan ini, kita tunggu 2 bulan ya kan. Kalau nggak bisa dalam 2 bulan, ya kita tunggu awal tahun. Karena kalau bulan depan udah November, Desember ya berarti kita tunggu awal tahun, bukan 4 tahun. Tunggu awal tahun 2026. Kalau itu tidak ada, ya wassalam. Udah kita mengatakan memang obon-obon aja nih Pak Prabowo ya. Nah, reformasi polisi ini kawan-kawan sekalian, bagi saya itu concern penting ya. Bukan saja karena memang itu dijanjikan oleh Pak Prabowo kepada masyarakat Indonesia melalui tokoh-tokoh gerakan nurani bangsa yang kita kenal integritasnya masing-masing itu ya. Tetapi saya sendiri ya sudah mendorong reformasi institusi polisi ini dalam catatan saya yang bisa saya review ya melalui mesin pencari itu sejak tahun 2012. Jadi sejak tahun 2012 saya udah berbicara tentang pentingnya reformasi institusi polisi itu. Yang saya amat sangat bersyukur kalau tokoh-tokoh gerakan nurani bangsa itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Presiden Prabowo berkenan untuk melakukan reformasi institusi polisi. Sebab berulang kali saya mengatakan ya, dalam sekira berapa sekarang? 28 tahun reformasi ya. Berapa? Ya, 28 tahun, 27 tahun reformasi kita, 28 lah ya. Reformasi kita, ada 2 institusi yang sampai sekarang ini relatif jarang tersentuh oleh reformasi. Satu namanya lembaga kejaksaan, dan yang kedua itu adalah institusi kepolisian. Dan yang lebih
ya tentu karena polisi itu lebih dekat dengan kita pada dasarnya gitu, sangat dibutuhkan itu adalah soal reformasi institusi polisi. Sebab makin ke sini kelihatan oleh kita, makin gak jelas lagi nih bentuknya polisi ini apa, sampai ngurusin politik segala gitu kan. Yang dikenal kemarin itu adalah soal parcok kan, istilah partai, parcok, partai coklat. Ngurusin sepak bola. Ngurusin sepak bola, ngurusin sawah. Ada laporan kepada presiden demi ketahanan pangan kita sudah nanam jagung, ya, nanam padi dan sebagainya gitu. Ya, padahal saya ketating loh ya kan, kalau polisi saingan kita kan berat di dunia pertanian ini kan itu. gitu. Termasuk tidak adanya penghentian ya presiden untuk melibatkan polisi di ranah-ranah jabatan kepolisian. Seperti yang terakhir kita dengar kemarin itu ya, salah satu mantan anggota polisi yang kemudian ya ditempatkan di Wamen gitu. Nah, oleh karena itu ya kita tetap dorong sekarang reformasi polisi. Salah satu agenda reformasi itu yang paling penting itu adalah copot segera Polri yang sekarang. Itu aja dulu deh kalau timnya belum dibentuk gitu kira-kira. Nah, itu yang umumnya saya kira di bidang politik itu ada 7 ya, tapi saya bedakan 2 sebagai penguatan bagi meluasnya peran TNI di ranah sipil, dan yang kedua adalah soal reformasi polisi. Nah, kawan-kawan sekalian, apa hasilnya? Nah, hasilnya saya lihat kalau dalam konteks pembangunan gitu ya. Ya, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya kira isu Pak Prabowo dalam 2 tahun terakhir ini yang paling menonjol itu cuma 2 gitu. Apa itu? Satu berhubungan dengan Danantara dan yang kedua berhubungan dengan MBG. Jadi seolah-olah bangsa kita ini ujung-ujungnya itu diarahkan ke urusan soal bagaimana memperkuat Danantara dan bagaimana memperkuat MBG. Dikit-dikit urusannya MBG, dikit-dikit urusannya Danantara. Dan kalau kita mengkritik Danantara, MBG khususnya, presidennya menjawabnya langsung. Beda kita mengkritik polisi, presiden tuh nggak nongol-nongol gitu loh. Sampai kemudian kejadian kan, tanggal 28-29 kan, kantor-kantor polisi digeruduk oleh massa. Tapi kalau soal MBG dikritik, soal keracunan lah, caranya lah, ininya lah, presiden langsung respon. Terakhir seperti kita ketahui presiden ya kan mengejek ya mereka yang mengkritik MBG ini gitu loh. Media yang dijejas. Termasuk ya media dicabut kartunya karena mempertanyakan soal keracunan ya kepada presiden gitu. Jadi banyak dana kita yang dipotong ya dialihkan untuk MBG. Termasuk di dalamnya itu soal transfer keuangan daerah kan gitu ya, TKD gitu. Nah, itu semuanya kepada MBG. Jadi setahun ini pusat kita itu cuma di situ. Danantara MBG, Danantara MBG, Danantara MBG. Yang dalam proses perjalanannya seperti kita ketahui ya seperti yang kita lihat sekarang ini kan. Ya, belum sepenuhnya diharapkan berjalan dengan apa istilahnya itu ya, tepat gitu. Nah, poin yang lain adalah idiom-idiom yang dipergunakan Pak Prabowo sepanjang 1 tahun terakhir itu. Saya kira idiomnya nggak ada yang berkembang. Tetap sama, tetap tanda kutip ya, intimidatif. Kalau berhubungan dengan publik. 1, makar. Yang kedua, asing. Asing, ini hubungannya dengan asing. Tapi kalau direktur BUMN asing boleh. Nih, kalau mengkritik pemerintah asing, direktur BUMN boleh kayak gitu ya. Nah, ketiga adalah soal ancaman stabilitas. Jadi ini khas Pak Prabowo ya. Dalam 1 tahun terakhir, idiom-idiom yang dipakai oleh Pak Prabowo masih idiom yang sangat akrab dengan Orde Baru. Yang sebetulnya bernuansa intimidatif terhadap masyarakat. Meskipun beliau berulang-ulang mengatakan saya terbuka dengan kritik ya, tapi kata-kata asing,
dikenal-ikan asing, ya kan, kemudian stabilitas, ya sudah disampaikan Prabowo tahun 98. Itu maksud saya. Jadi bernuansa Orde Baru itu yang saya sebut. Ideologi itu sebetulnya banyak bernuansa Orde Baru yang bersifat intimidatif nih. Menjaga stabilitas, ya, lalu kemudian makar, ya, dan sebagainya. Dan mungkin karena itulah polisi merasa, ya, tidak, apa istilahnya itu, risih dengan penahanan sekarang hampir mencapai 1.000 orang aktivis yang didelik, ya, atau tersangkakan melakukan kerusuhan. Karena ya Pak Prabowo seperti memperlihatkan itu gitu, memperlihatkan kata-kata yang secara idiom itu saya bersifat intimidatif. Hampir 1.000. Nah, dalam konteks itulah saya selalu mempertanyakan, ya, polisi bisa menahan masyarakat kita yang protes dan dituduh melakukan tindakan kerusuhan maupun perusakan. Dalam 1 bulan itu hampir mencapai 1.000 orang. Nah, tapi selalu saya tantang tuh. Coba kita mundurkan, jangan sebulan deh. 6 bulan terakhir. Khususnya di eranya Pak Listio Sigit, ya. Ada enggak 1.000 koruptor yang ditahan oleh polisi? Insya Allah kita tidak menemukan, ya, datanya itu yang ditahan oleh polisi, ya. Nah, karena idiom itu yang paling menonjol selama setahun di eranya Pak Prabowo, yaitu makar, ya, meledek kritik, ya, meningkatkan stabilitas, ya, anti asing itu, yang 4 itulah kira-kira. Maka 2 hal penting yang konteksnya yang kita sebut membangun demokrasi itu tidak terdengar tuh dari Pak Prabowo. Satu itu apa? Satu soal pentingnya adab moral dalam demokrasi. Gitu. Ini nggak keluar nih, ya. Dan yang kedua itu adalah soal pentingnya penguatan institusi demokrasi kita. Bahkan saya agak ngeri-ngeri sedap nih, khususnya dalam konteks menghadapi revisi undang-undang pilkada yang kecenderungannya sekarang itu adalah menariknya menjadi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kemarin di acara yang saya sebutkan itu juga, ya, Wakil Menteri Dalam Negeri ini juga menyebutkan hal yang sama. Kalau ternyata setidaknya dalam 20 terakhir ini, pelaksanaan pilkada kita tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang cakep, nggak ada salahnya kalau kemudian kita pakai lagi mekanisme pemilihan melalui DPRD. Atau kalau nggak DPRD setidaknya melalui apa yang mereka sebut itu hibrid, kan. Pada daerah-daerah yang dianggap belum cukup mampu, ya, menyerap mekanisme demokrasi, substansi demokrasi itu diberlakukan pemilihan DPRD. Sebaliknya pada masyarakat-masyarakat yang cukup informasi, cukup pendidikan akan tetap diberlakukan pemilihan kepala daerah. Tapi baik yang hibrid maupun yang DPRD, ya, corak berpikirnya itu menarik kembali atau melemahkan kembali pencapaian-pencapaian di dalam pembangunan institusi demokrasi kita. Nah, ini 2 kata yang menurut saya relatif hilang, ya, dalam 1 tahun terakhir di era Pak Prabowo ini, gitu, ya. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya setuju dengan tadi Bung Arif, ya. Saya kira kalau dikasih nilai dalam 1 tahun terakhir di era pemerintahan Pak Prabowo, saya kira nilainya 6. Pada 6 itu berapa? 6 masih C. Oh, masih C, ya. Ya, lebih bagus sedikit lah dari Bung Arif itu, ya. Mungkin saya agak baik hati sedikit ini. Karena menurut saya, meskipun saya kasih C, tetapi sebetulnya pembuatannya itu gagal gitu loh. Jadi gagal di bidang apa? Reformasi politik dan demokrasi. Gagal di mana? Di perbaikan ekonomi, ya. Gagal di mana? Di pembangunan hukum. Jadi di 3 aspek ini dalam 1 tahun terakhir, dalam penilaian saya Pak Prabowo gagal. Gagal membangun reformasi politik dan demokrasi, gagal melakukan perbaikan ekonomi, dan yang terakhir adalah gagal dalam konteks pembangunan hukum. Meskipun begitu kawan-kawan sekalian, nah ini yang membuat ada C-nya. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara yang 3 tadi itu ya memang nilainya 4 karena gagal, kan. Gagal di ekonomi, gagal di pembangunan demokrasi, gagal di pembangunan hukum.
Tapi ada yang menunjungi dia hanya Pak Prabowo. Itu yang membuat dia menjadi C. Apa itu? Pemberantasan korupsi lumayan. Bukan oleh KPK, oleh kejaksaan. Nah, di situ saya memberi apresiasi kepada Pak Prabowo soal pemberantasan korupsi itu. Nah, saya sering kali misalnya ditanya oleh kawan-kawan di daerah itu, apa pesannya kepada kepala daerah ini? Saya katakan, salaupun tidak ada pembangunan, setidaknya mereka nggak korupsi. Itu udah hebat lah. Jadi udah nggak ada pembangunan, korupsi juga. Nah, ini udah gagal di ekonomi, gagal di pembangunan reformasi, demokrasi, gitu ya, gagal di pembangunan hukum. Setidaknya Pak Prabowo kasih menyumbangkan nilai di bidang pemberantasan korupsi. Tapi tidak tinggi-tinggi amat, nah perlu dikencangkan lagi, khususnya melalui KPK. Ya, KPK ini ya masih membidik orang di luar kekuasaan. Yang kita harapkan itu adalah dia membidik orang-orang yang sekarang berkuasa. Siapa di antara orang yang sekarang berkuasa ini yang ya potensial akan menggarap uang rakyat. Bukan berarti melupakan yang di luar gitu, tapi yang paling penting itu kan sekarang adalah yang paling berkuasa ini gitu ya. Nah, ini evaluasi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Sekarang bagaimana prediksi 2 tahun kedua ini? Maksud cemas atau emas gitu ya. Nah, saya menghitung masuk tahun kedua itu sejak dimulai dari 2025 ya. Di bidang politik menurut saya akan mulai terjadi pembedaan. Mungkin PDI akan mulai keluar sebagai partai posisi, Nasdem juga mungkin akan mengambil jalan itu. Sedikit banyak di kalangan partai politik di lingkaran Pak Prabowo juga mau mengambil jalan pembedaan itu gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin secara politik 2026 ke sana crash politiknya ini akan mulai sedikit agak kuat gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah soal ekonomi. Saya tidak terlalu menguasainya, tapi kalau kita belajar dari yang pertama ini menuju, tetapi melihat ada tantangan politiknya yang makin besar. Kalau Pak Prabowo mampu mengkonsolidasi kekuasaan di beberapa tempat dia pun gagal itu, apalagi mulai ada semangat berbeda dengan pemerintah. Artinya apa gitu? Artinya saya makin pesimis dengan apa yang saya ucapkan sejak dahulu, ya saya kira setahun yang lalu, bahwa saya melihat pemerintahan Pak Prabowo ini menuju Indonesia cemas, bukan menuju Indonesia emas. Terima kasih.